Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bisa menunaikan ibadah salat maghrib dengan berjamaah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk membekali diri kita dengan ketakwaan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang keadaan di akhirat, bahwa di antara keadaan yang mencekam di hari akhirat yaitu bertemunya orang-orang muqallidun, orang-orang taklid dengan guru-guru mereka, pembesar-pembesar mereka di dunia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa barazu lillahi jami'a. Mereka seluruhnya berkumpul untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Faqala du'afa'u lilladzina istakbaru. Faqala ad-du'afa dalam tafsir Ibnu Katsir, demikian pula Al-Qurtubi, maknanya adalah al-muqallidun, orang-orang taklid, orang-orang yang dulu kehidupan beragamanya tidak mau tahu apakah ibadah yang mereka lakukan atau kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan ada dasarnya, ada contohnya dari Nabi atau tidak. Pokoknya apa yang mereka dapatkan dari nenek moyang mereka itu tidak. Pokoknya apa yang mereka dapatkan dari guru-guru mereka sudah mereka terima, mereka telan mentah-mentah tanpa mereka mau tahu ini ada dalilnya atau tidak. Inilah orang-orang muqallidin. Nah, orang-orang seperti ini nanti ikhwan fillah azakumullah akan berkata kepada lilladzina istakbaru, pada orang-orang istakbaru, orang-orang yang angkuh sombong, ay al-muqalladun, guru-guru mereka yang mereka ikuti, ya. Apa ungkapan mereka? Inna kunna lakum tabah. Sesungguhnya kami dulu adalah pengikut kalian. Sesungguhnya kami dulu adalah pengikut kalian. Fal antum mughnuna 'anna min 'adzabillahi min syai'? Apakah kalian bisa menyelamatkan kami dari azab Allah sedikit pun?
Padahal ketika di dunia guru-guru mereka ini menjadikan jaminan, memberikan jaminan. Pokoknya kalau ikut ajaran ini di akhirat nanti kalian kayak anak ayam saja, ikut pada induknya. Nah, dijamin. Pokoknya urusan itu nanti di akhirat kalian bertanggung jawab. Ada orang-orang yang mengajarkan seperti itu, mendoktrin orang untuk jadi pengikutnya dengan jaminan selamat. Akhirnya orang-orang pengikut ini akan datang kepada guru-guru mereka itu tadi, menyatakan, kali dulu pengikut kalian, apakah kalian bisa menyelamatkan kami sedikit pun dari azab Allah? Apa jawaban muqalladun, orang-orang yang diikuti itu? Na'am, qalu, mereka katakan, law hadana Allahu lahadaina. Seandainya dulu Allah memberikan hidayah kepada kami, maka itu pun kami akan tunjukkan kepada kalian. Menunjukkan bahwasanya banyaknya orang di dunia ini menipu umat, membodoh-bodohi umat, mengajarkan bukan agama kemudian menyatakan bagian dari agama. Lau hadarallahu lahadainakum. Seandainya Allah berikan hidayah kepada kami, maka kami akan ajarkan hidayah itu kepada kalian. La haula wala quwwata. Berlepas diri sudah. Ini yang orang Makassar bilang tadi itu ejatun pinadua. Artinya kaum muslimin a'azzakumullah, ini ancaman. Dalam beragama itu harus pijakannya benar, jelas. Sawa'un alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Kata mereka ini, sudahlah sama saja kayak kita ini sekarang. Ya, kita mau berkeluh kesah atau bersabar, tidak ada tempat pelarian buat kita. Apa? Nah, mana pertanggungjawaban mereka? Tidak ada. Makanya orang yang tidak mau tahu, ini bahaya buat mereka. Bahaya buat mereka. Orang yang tidak mau tahu tentang urusan agamanya, ini membahayakan cara mereka di akhirat. Terlebih lagi orang yang mengajarkan sesuatu yang mereka sandarkan kepada agama padahal menyelisih agama. Lau hadana Allahu lahadainakum, kata mereka. Maka banyak orang yang sebenarnya tidak mengajarkan agama, tidak mengajarkan tauhid, tidak mengajarkan sunnah, tidak mengajarkan al-haq, tapi karena hanya pintar bersilat lidah, pintar tato. Dan ini yang paling banyak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sayati ala ummati zamanun katsirun khutaba'u maqalilun fuqaha'uhum." Akan datang nanti suatu zaman pada umatku yang banyak itu jago-jago pidato, tapi sedikit ahli agama. Jago pidato, masya Allah, apalagi nanti Ramadan tuh. Nanti kalau bulan Ramadan, masya Allah, bermunculan itu tukang-tukang ceramah, pelawak-pelawak jadi ustaz. La haula wala quwwata illa billah. Nah, ini ya.
Yang seperti ini yang paling ditakutkan oleh Nabi, inna mimma akhafu alaikum ba'di kulli munafiqin alimin lisan. Sungguhnya di antara perkara yang paling aku takutkan setelah meninggalku, setiap orang munafik yang pandai bersilat lidah, jago pidato, orator, ya, gak ada ilmunya sama sekali, tapi karena pintar merayu orang sampai menangis, jadi masuk TV. Ya, kenal toh? Kenal itu, sekampung kok. La haula wala quwwata illa billah. Wa Rasulullah jami'an, mereka semua akan berkumpul nanti menghadap Allah. Tidak orang yang minta bertanggung jawab kamu. Yang dulu berikut di dunia hanya menjadi muqallidun, akan mendatangi siapa yang dulu kamu ikuti. Akan dia datang, ya. Makanya orang-orang muqallidun ini hanya akan berteriak nanti dari akhirat, akan menyesal, ya. Lakukan lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Seandainya kami punya kesempatan sekali lagi, kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka sekarang berlepas diri dari kami. Nah, jadi tidak ada istilah apa ya, wah nanti di akhirat kita tahkim siapa yang salah siapa benar. Di akhirat itu jadi diputuskan kalau salah neraka, kalau benar surga. Tidak ada lagi perbaikan, tidak lagi kesempatan, tidak ada lagi untuk kembali, tidak ada lagi. Istilahnya orang Makassar, ya, tasikarin tak di nafar yang waktu Allah Ta'ala lapasakin nasi kalian tena puteranta salah kit nasi kalian tena mau bagi kita bagi sianta. Artinya ya, harusnya ada satu orang di sini pernah berjemaah ya. Tapi cetak menasar Allah Ta'ala itu lebih kuatnya. Cuma sekali Allah berikan waktu. Lepas kali ini tidak ada lagi kembali. Salah kali ini tidak lagi perbaikan. Masya Allah. Nah, ini agama ini jelas ya. Inna din, inna halal bayyin wa inna haram bayyin. Halal haram itu jelas. Taraktum ala mithlil bayda. Aku tinggalkan, kata Nabi, di atas cahaya yang sangat putih cemerlang. Lailuha kanahariha, malamnya laksana siangnya. La yazidu anna illa halik, tidak tergelincir darinya kecuali dia akan binasa. Jadi jangan menyatakan, wah kamu yang saya nanti di akhirat nanti kita akan lihat siapa yang salah, siapa yang benar. Nah, la ilaha illallah. Di dunia ini harusnya kita mencari tahu hidayah itu. Makanya mereka katakan la hadana Allah wa la hadainakum. Sawa'un 'alaina ajza'na am sabarna ma lana min mahis. Sama halnya atas kita sekarang ini, kita mau berkeluh kesah atau bersabar, tidak ada tempat pelarian buat kita. Ya. Makanya mereka ini muqallidun hanya menyesal dan hanya berdoa, ya Allah lipat gandakan 2 kali lipat azab buat mereka. Allahumma azib azab bi'afain min al-azab. Berikanlah 2 kali lipat buat mereka dari azab. Ketika sudah jelas siapa yang selamat ke surga, siapa yang
tergelincir ke dalam api neraka karena ini tadi akibat taklid. Barulah syaitan, kata syaitan ngomong pakita. Kala syaitan, berkata syaitan, lama qudi al-amr, ketika seluruh urusan telah diputuskan. Syaitan baru muncul kemudian menyatakan, Inna Allah wa'adakum wa'adal haq wa wa'adtukum fa'akhlaqtukum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dulu menjanjikan al-haq atas kalian, dan saya juga menjanjikan atas kalian, namun sekarang saya selidiki kalian. La ilaha. Bahwasanya dulu di dunia ini kita punya kesempatan yang sangat-sangat jelas untuk kita bisa membedakan antara tauhid dengan syirik, antara sunnah dengan bid'ah, antara al-haq dan al-batil. Jelas sekali ini halal, ini perintah laksanakan, kalau kamu laksanakan surga. Ini larangan tinggalkan, kamu tinggalkan surga. Tapi syaitan pun datang membisikkan dengan janji-janji yang menyelidihi Allah. Nah, menyelisih janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala, berusaha memalingkan seorang dari apa? Janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya seperti godaan syaitan kepada saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Ya, mereka katakan, uqtulu Yusufa aw itrahuhu arda yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuh Yusuf atau buang Yusuf ke daerah yang jauh. Kalau Yusuf sudah tidak ada, barulah perhatian ayah kalian hanya untuk kalian. Wa takunu min ba'dihi qauman shalihin. Setelah itu barulah kalian menjadi orang saleh. Nah, cara berpikir seperti ini banyak. Ini janji syaitan. Sudahlah. Nah, korupsi aja. Kalau korupsi kan perhitungannya sekarang kamu dapat 50 miliar, penjara 5 tahun. Nah, dalam 5 tahun itu mana bisa kamu dapat 50 miliar? Jadi, setelah itu kan kamu bisa taubat. Takunu min ba'di qauman shalihin. Sudahlah, ini kesempatan menipu, dusta saja. Kalau sudah dapat keuntungan ini, kalian bisa taubat. Nanti kan taubat kepada Allah, naik haji, taubat kepada Allah di Makkah sana, dan seterusnya. Fatakunu min ba'di qauman shalihin. La haula wala quwwata. Ikhwan fillah, azakumullah. Qala syaitan lama qudi al-amr, berkata syaitan tatkala seluruh urusan telah diputuskan. Nah, inna Allah wa'adakum wa'adal haq. Sungguhnya Allah dulu menjanji kalian janji yang benar. Janji yang benar. Wa wa'adtukum, dan saya pun menjanjikan kalian. Tapi janji yang menyelisih janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'akhlaqtukum, maka saya selisihi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Saya, kata syaitan, tidak punya kemampuan sama sekali, kekuasaan sama sekali atas kalian. Illa an da'awtukum, kecuali saya mengajak kalian.
Fastajabtum li, kalian juga ternyata penuhi ajakanku. Fala talumuni walumu anfusakum. Kata syaitan, jangan celah saya, celalah diri kalian sendiri. La ilaha. Ini keadaan orang-orang muqallidun di akhirat. Salah sendiri. Nah, bahwa akidah tauhid sangat jelas di hadapan kalian. Ada alus tauhid nampak di hadapan kalian. Bahasan-bahasan tauhid mudah kamu dapatkan. Bisa kamu pelajari. Ya. Ada pondok pesantren yang kalian bisa arahkan anak-anak kalian. Abdi Qolak apa? Ibnu Taimiyah. Imam Syafi'i. Kalau di apa kutanya? Apa ya Ustaz Abdul Wahab? Masjid Al-Ansar di Pondok. Selain itu? Minhaj Sunnah di Kendari. Kalau iya Sunnah enggak? Surafiyun. Nah, jelas kan? La haula wala quwwata illa billah. Jadi ini ikhwan fillah azakumullah. Ini keadaan orang-orang muqallidun. Majalah-majalah para ulama, bahasan kajian kalian para ulama mudah sekali, biar di desa-desa orang bisa dengarkan. Nah, internet sekarang mudah dibuka muhadarah para ulama. Tidak bisa bahasa Arab, ada muhadarah para asatidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah. Nah ini. Maka ketika kesempatan atau nikmat yang Allah berikan kepada kita ini tidak dimanfaatkan, maka syaitan yang akan memanfaatkan. Syaitan yang akan memanfaatkan. Maka di akhirat nanti syaitan menyatakan, jangan cari siapa-siapa. Jangan cari siapa-siapa. Guru-guru kalian cari di akhirat, mereka akan berlepas diri. Mereka akan berlepas diri. Lalu Allah hadainakum, kata mereka, seandainya Allah beri hidayah kepada kami akan ajarkan hidayah itu kepada kalian. Tapi yang mereka ajarkan hanya cara pola pikir mereka. Lihat ayat Al-Quran kemudian diolah sedemikian rupa semau mereka sendiri. Sampai-sampai ada seorang ustaz pidato bulan Ramadan ceramah tarawih, katanya pacaran boleh, dalilnya ada. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini ta'aruf katanya. La ilaha illallah. Ya kalau ustaz seperti ini yang diikut, ya ini keadaanmu nanti di akhirat. Nah, keadaanmu nanti di akhirat. Bahaya. Jadi bukan perkara kecil. Nah, perkara yang menentukan keadaan kita. Nasallallahu alaihi wasallam. Menentukan keadaan kita di akhirat. Jadi keadaan kita di dunia ini kepada siapa kita belajar agama. Inilah yang akan menentukan keadaan kita di akhirat. Pada siapa kita belajar? Ya. Kalau kita belajar kepada orang-orang yang mendidik kita, mengajari kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah bifahmi salafus salih, dengan pemahaman salafun salih yang mendidik kita untuk berlepas diri dari asabiyah, hizbiyah, fanatisme golongan. Berlepas diri kita untuk berlepas diri dari mubtadi'ah atau muassasah mubtadi'ah
yayasan bid'ah seperti Ya'usurah, yang mendidik kita untuk apa? Mempelajari Al-Quran dan Sunnah di bawah bimbingan para ulama. Nah, inilah yang diharapkan. Ini yang menyelamatkan. Wa Rasulillah jami'an. Mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dan orang akan mencari-cari, melihat keadaan siapa yang dulu mengajari dia di dunia. Jadi artinya apa? Ketika ada orang yang mungkin hari ini punya prinsip, ada yang akan menjadi penanggung jawab dia di akhirat. Karena memang prinsip tarekat Sufiyah itu ada apa namanya? Ada ajaran mereka. Ya. Ajaran yang istilahnya, kalau ajaran tarekat Sufiyahnya mereka itu diikuti, itu nanti pengikutnya kayak anak ayam saja nanti di akhirat yang akan ikut kepada induknya. Ya, kalau induknya masuk neraka semua juga. Begitu. Padahal ikhwan fillah azamullah, keadaan nanti di akhirat seperti ini yang Allah gambarkan. Mukhalladun, orang yang diikuti dulu akan berlepas diri. Ya, sawa'un alaina, sama saja atas kita. Ajazi'ana am sabarna ma lana min mahis. Sama halnya kita berkeluh kesah ataukah kita bersabar, tidak ada tempat pelarian. Tidak ada tempat pelarian. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwan kaum muslimin jamaah sekalian, bahkan syaitan menyatakan ini kafartu ma asyraktumuni min qabl. Saya kufuri, saya ingkari apa yang kalian berserikat denganku sebelumnya di dunia. Nah, jadi syaitan mengingkari. Syaitan hanya mencari teman nanti, siapa yang akan menemaninya di neraka. Ya. Kata syaitan iblis la'natullah alaihi kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbi fanzilni ila yaum yub'atsun. Ya Allah, berikanlah kesempatan kepadaku sampai hari mereka dibangkitkan. Untuk apa? Untuk menyesatkan umat manusia. La'ughwiyannahum ajma'in. Saya akan sesatkan mereka seluruhnya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu dari kalangan hamba-hambamu yang ikhlas. Dan mengikhlaskan seluruh ibadahnya hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwan fillah azakumullah. Tetapi berusaha untuk istiqomah mempelajari agama ini dengan benar dan mengamalkan agama ini dengan benar, itu bukan perkara mudah. Ya, butuh pengorbanan ya Allah, butuh perjuangan. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala Ia menggambarkan hal ini dalam surah Ar-Ra'd
wa anzala minas samai ma'a, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan dari langit air hujan. Fasalat awdiyatun biqadariha, kemudian lembah-lembah akan menampung air itu tergantung kadar lembah tersebut, tergantung kadar lembah itu. Artinya kalau lembah itu semakin luas, maka semakin banyak air yang akan bisa ditampungnya. Fahtamalat sayru zabadar rabiya, air itu tadi membawa apa? Buih, busa. Namun wa mimma yuqiduna alaihi finnar birahiliyatin aw mata'in zubur mithlu, ada pula material kandungan air yang diambil oleh manusia kemudian dibakar pada perapian, yang kemudian untuk mereka dapatkan perhiasan ataukah kekayaan, perbendaharaan. Nah, seperti yang kita katakan tadi, kita punya dua pilihan. Kita punya dua pilihan, mau jadi buih ataukah mau jadi perhiasan yang bernilai tinggi. Mau jadi buih, penggemar yang sangat jelek, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi di dalam hadis dan riwayat oleh Al-Imam Abu Daud, yushiku an tada'a bikumul umam kama tada'a al-akalatu an qas'atiha, hampir-hampir umat-umat yang lain menghabisi kalian, menyantap kalian seperti makan di atas tempatnya. Ada makanan di atas meja, di atas piring, semua orang mengelilinginya akan menyantapnya, akan menghabisinya. Penggambaran dari Nabi. Ya, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hal min qillatin nahnu yawma idzin, apakah jumlah kami di saat itu sedikit, minoritas, sampai menjadi bulan-bulanan umat-umat yang lain? Kata Nabi, bal antum hina idzin katsirun, bahkan jumlah kalian banyak di saat itu, mayoritas. Tapi mayoritasnya bagaimana? Walakinnakum ghufa'un ka ghufa'is sayl, kalian laksana buih di lautan, busa yang di aliran air. Kemana air itu terhempas, di situ buih dihempaskan. Kemana air mengalir, di situ dialirkan. Air perlindung itu tadi, orang-orang yang hanya taklid itu tadi, kesana kemari tidak punya prinsip agama. Nah, yang dicari ustaz-ustaz yang bisa bikin dia ketawa saja, ustaz lucu. Jadi kalau dia keluar pengajian, hasilnya cuma tadi ustaznya lucu ya. Nah, sudah melucu dari awal sampai akhir kesenang itu orang. Ya, ada tuh ustaz gitu tuh di kampungmu. Ya, penggambar yang jelek dari Rasulullah SAW menjadi buih itu kayak begitu. Udah punya prinsip hidup, udah punya prinsip agama, udah ada kekokohan dalam berakidah, dalam tauhid, dalam sunnah. Berubah-ubah, terbuka Islam. Tidak ditempa memang dia, tidak dibakar memang dia, seperti perhiasan ini.
sudah dibakar kemudian dipukuli, dipalu-palui, ya, di apalagi itu, nah, ditebas sedemikian rupa, tetapi dia dihempas sana kemari, tidak punya prinsip. Tetapi kalau yang seperti ini tadi, dia walaupun berat ya, bersabar. Makanya Imam As-Sa'di juga ketika menjelaskan ayat ini sebagai nasihat di antara nasihat untuk para tulabul ilm, semakin lapang dada orang itu untuk menuntut ilmu agama, maka semakin banyak pula ilmu yang akan tertampung. Sebagaimana semakin luas lembah yang tadi menerima air hujan, semakin banyak air yang bisa ditampungnya. Sama dengan kita, orang tua, semakin lapang dada kita, ikhlas karena Allah mengarahkan anak-anak kita untuk belajar agama, maka semakin banyak pula kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan demikian anak-anak. Semakin sempit pula, sedikit pula air yang bisa ditampung oleh lembah itu. Semakin sedikit pula kebaikan yang bisa kita dapatkan. Kadzalika yadribullahu al-haqqa bil batil. Demikian Allah memperumpamakan antara al-haq dengan al-batil. Istiqomah di atas al-haq mesti siap menerima tempaan dari Allah. Mesti perasaan kita ini harus berkorban. Pisah tempat tidur dengan anak, pisah tempat tinggal dengan anak. Ya. Kadang-kadang dengar anak sakit, tengkar sama istrinya. Itu saya bilang gak usah dulu pondokin anak. Sakit tuh anak di sana. Makan apa anak di sana? Dan sebagainya dan sebagainya. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Mesti siap-siap untuk di tempat dicoba oleh Allah tabaraka wa taala. Kalau tidak mau di tempat seperti ini akan menjadi buih yang kata Allah fa'amma zabadu fayazhabu jufa'a. Buih hanya akan hilang begitu saja. Tidak ada nilainya sama sekali. Tidak ada nilainya sama sekali. Makanya kita orang tua, ikhwan fillah azakumullah, yakinlah. Yakin. Anak diarahkan untuk pelajari agamanya. Jangan khawatir, tak usah khawatir. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada seorang itu khairan di sini dalam bentuk nakirah, artinya baik kebaikan dunia maupun akhirat. Allah terkadang menyebutkan yang dimaksud khairan di sini dia dalam nas Al-Quran adalah harta benda, kekayaan. Wa ma anfaqtum min khairin ya'lamuhu Allah. Apa yang kalian infakkan dari harta benda disebutkan khair, Allah mengetahuinya. Pasti Allah berikan kebaikan dunia dan akhirat. Tidak usah khawatir. Tidak usah khawatirkan anak-anak kita nanti mau makan apa, kalau kita mengarahkan mereka kepada kebaikan, keselamatan mereka dunia dan akhirat. Bukan cuma anak-anak kita mendapatkan jaminan itu, kita orang tua ya, wah subhanallah. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud pun Nabi memberitakan kabar gembira buat kita orang tua yang anak-anaknya man kana al-awwal wa 'allama al-Qur'ana wa 'amila bihi albasahu Allah yawm al-qiyamah tajan lahu anwar min dawi syams. Siapa yang memiliki anak, yang anaknya dia mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan kepadanya nanti pada hari kiamat mahkota yang mahkota itu lebih bercahaya dibanding cahaya matahari. Orang tua mana yang tidak tertarik dengan?
Orang tua mana yang tidak tertarik ya? Tapi ingat, itu tadi jangan salah. Jangan salah pondok. Jangan salah pondok. Kalau dia tidak mau jauh-jauh hanya di Kolaka itu tadi pondok Imam Syafi'i. Nah, Al-Ansar ya di Konrek. Di kampus saya ada namanya Konrek. Ya, la haula wala quwwata. Wa amma ma yanfa'una fayamkutu fil ardh. Ada yang bermanfaat bagi manusia akan tetap dia di dunia. Langgeng dia. Fayamkutu fil ardh. Akan senantiasa dikenang walaupun sudah meninggal ribuan tahun yang lalu dari kalangan coba para ulama, orang-orang saleh. Ilmu mereka tetap dipelajari, kitab-kitab mereka dikaji, kebaikan-kebaikan mereka diingat, manfaat-manfaat dari kebaikan mereka masih dirasakan. Tapi kalau itu tadi tidak mau susah, tidak mau ini, akan menjadi bui. Bui sebesar apapun tidak ada nilainya. Tapi yang ini tadi wa mimma yukiduna alaihi bin nar tirahiyyan aw bata kecil. Nah, kecil, lebih kecil dari batu-batu kerikil, tapi orang apa? Mencarinya. Orang memperebutkannya, dihargai mahal, dinilai tinggi. Seperti itulah ya, artinya apa yang tadi Allah Taala kabarkan kepada kita keadaan di akhirat, kita di dunia ini yang tentukan keadaan kita mencari al-haq, dan mencari al-haq mesti butuh pengorbanan. Itu pengorbanan ya ikhwan fi dunia. Butuh kesabaran. Semakin lapang sabar kita di atas sunnah, maka semakin banyak pula kebaikan yang Allah berikan. Yakin, jangan khawatir, jangan khawatir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Ini mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita. Yang kesimpulannya bahwa kita butuh pengorbanan dan kesabaran dalam istiqomah di atas al-haq. Dan kita akan mendapati berbagai macam tantangan-tantangan dalam kehidupan kita. Yang tantangan itu hakikatnya adalah merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita menghadapinya dengan ikhtiar, berharap pahala dari Allah dan kesabaran. Allahu a'lam bishawab. Subhanallah walhamdulillah.